Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Firjatullah. Saya akan menjelaskan perhitungan perkerasan lentur dan kaku dengan MDPJ 2024. MDPJ 2024 yaitu metode desain perkerasan jalan terbaru dari Bina Marga, pendekatan mekanistik dan empirik yang mempertimbangkan lalu lintas, tanah dasar, iklim, dan rehabilitas. Selanjutnya, langkah-langkah desain perkerasan lentur. Yang pertama, ada input lalu lintas, LHR, SL, dan umur rencana. Lalu tanah dasar. Selanjutnya yang ketiga, pemilihan material lapisan. Yang keempat, ada analisis tegangan yang meliputi tegangan tegangan tarik dari aspal dan tegangan vertikal dari tanah dasar. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, yaitu retak yang meliputi retak kelelahan dan deformasi permanen. Nah, selanjutnya ada contoh soal perkerasan bentur. Anda adalah seorang insinyur perencana jalan yang ditugaskan untuk mendesain perkerasan lentur untuk ruas jalan baru di daerah perkotaan. Jalan ini diharapkan memiliki umur rencana 20 tahun dan data lalu lintas dan material yang tersedia adalah sebagai berikut. Yaitu dengan golongan satu yang berjumlah 5.000 kendaraan per hari, golongan 2 1.500 kendaraan per hari, golongan ketiga 800 kendaraan per hari, golongan keempat adalah 600 kendaraan per hari, golongan kelima berada di 400 kendaraan per hari, dan golongan 6 berada di 150 kendaraan per hari. Lalu faktor pertumbuhan lalu lintas 4,5 per tahun, 4,5% per tahun. Selanjutnya, ada faktor distribusi arah atau DD yaitu 0,5. Selanjutnya ada faktor distribusi lajur, misal untuk jalan dua lajur dua arah yaitu 0,5. Selanjutnya ada vehicle damage factor, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada data material, yaitu nilai CBR tanah dasar berjumlah 6%. Lalu ada modulus resilient tanah atau MR dengan rumus 2 2.555 dikali CBR pangkat 0,64. Selanjutnya ada jenis jenis campuran beraspal yaitu aspal ACWC dan jenis lapisan pondasi atas agregat kelas A, jenis lapisan pondasi bawah agregat kelas B. Untuk reliabilitas desain 90% sesuai dengan ketentuan MDPC. Lalu untuk standar deviasi overall diambil dari tabel MDPJ 2004. Oke, ada langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah perhitungan LHR rencana dengan rumus LHR awal dikali satu ditambah I pangkat N. Selanjutnya, langkah kedua, perhitungan lalu lintas harian rata-rata kendaraan niaga. Nah, dijumlahkan LHRN untuk golongan 2 sampai dengan 6. Selanjutnya ada langkah ketiga, perhitungan faktor pertumbuhan lalu lintas atau R. Dengan rumus satu ditambah I pangkat UR dikurang satu per I. Selanjutnya ada langkah keempat yaitu perhitungan equivalent standar Excel load atau SL. Tahunan rata-rata per jalur. Dengan rumus SL lajur sama dengan LHR niaga dikali DD dikali DL dikali sigma VDFK kali proporsi kendaraan K. Selanjutnya ada langkah kelima, perhitungan kumulatif SL, yaitu dengan rumus SL jalur dikali 365 dikali R. Selanjutnya ada langkah keenam, penentuan struktur perkerasan dari katalog MDPJ 2024. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada langkah ketujuh, yaitu penjelasan struktur perkerasan. Setelah memilih struktur dari katalog, sebutkan komponen-komponennya. Seperti tebal lapis saus ACWC, tebal lapis antara ACBC atau ACBS jika ada, lalu tebal lapis pondasi atas LPA kelas A, dan tebal lapis pondasi bawah LPA kelas B, selanjutnya adalah tebal lapis tanah dasar stabilitas jika diperlukan. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, cari gimana Gus? Lihat, lihat, lihat. Cara matiinnya gimana? Udah, udah.